Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya berkesempatan hadir untuk bisa berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu serta tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Malaysia, bahkan yang berada di Brunei. Pertemuan kita pada hari ini adalah dalam rangka membicarakan masalah pendidikan, especially pada masa pandemi. Saya mencoba mengambil kesempatan untuk membicarakan kualitas pembelajaran di masa pandemi, antara harapan dan kekecewaan. Batasan topik yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah terbatas pada sekolah dasar yaitu elementary school, karena saya berpandangan bahwa elementary school merupakan basic pendidikan. Memang masih ada sekolah yang lebih mengawali elementary school ini, yaitu pendidikan usia dini. Namun fokus saya adalah pada elementary school yang menjadi satu fenomena yang cukup menarik di Republik Indonesia pada saat ini. Kalau kita memperhatikan tujuan kurikulum pembelajaran di sekolah dasar atau elementary school, maka tujuannya meliputi ada 4 aspek. Ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, ada aspek kepribadian, dan aspek spiritual. Keempat ini diusahakan untuk dicapai oleh setiap guru yang mengajar anak-anaknya pada setiap kali pertemuan. Mudah-mudahan keempat ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Namun, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita sedang berada di satu masa, satu saat yang disebut dengan masa pandemi. Apakah keempat aspek ini bisa tercapai dengan baik atau tidak? Kalau kita memperhatikan dampak global COVID-19 pada aspek kehidupan bangsa Indonesia, saya kira ini pun terjadi pada Malaysia dan Brunei. Namun saya fokuskan melihat apa yang terjadi di Republik Indonesia. Secara umum, COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup menjadi perhatian yang sangat serius, yaitu pada aspek perekonomian bangsa dalam berbagai aspek atau dalam berbagai lini, dari usaha yang kecil sampai usaha yang besar. Begitu juga peluang kerja, juga dalam berbagai aspek, kemudian kesehatan anak bangsa. Mungkin bagi mereka yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik, mungkin ini tidak terasa. Namun kalau kita perhatikan pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, ini menjadi sangat serius untuk diperhatikan. Hal yang sama juga ini memberikan dampak pada pendidikan dalam berbagai tingkatan, dari sekolah paling dasar yaitu pendidikan usia dini, kemudian elementary school, kemudian secondary school, kemudian senior high school, bahkan pada perguruan tinggi. Ya, demikian aktivitas keagamaan pun terasa. Yang biasanya kita melakukan sholat berjamaah di masjid, di surau, namun karena kondisi ini semuanya itu menjadi tidak seperti sebagaimana biasa. Hubungan sosial pun juga menjadi terbatas. Ya. Biasanya kita melakukan silaturahim, keluarga datang ke rumah, berbincang, tersenyum sambil tersenyum, bisa melihat raut muka yang nyaman untuk dipandang, atau kawan dengan kawan juga berbincang, namun semuanya ini semuanya tidak berjalan sebagaimana yang menjadi harapan. Satu kata yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kondisi ini membuat sesuatu yang tadinya berjalan normal menurun. Ya, jadi dia mengalami semacam deterioration.
Ya. Adapun kalau kita perhatikan pada dunia pendidikan, dampak global COVID-19 pada aspek pendidikan ini sangat mencolok. Mungkin kata orang Melayu sangat ketara, karena adanya perpindahan aktivitas pembelajaran dari classroom, ruang kelas, ke rumah murid. Ya. Yang sering diistilahkan dengan pengajaran daring, online teaching. Kita bisa membayangkan suasana ruang kelas yang nyaman, suasana bisa berbincang dengan kawan, kemudian dengan guru, kemudian beralih ke rumah dengan bermacam-macam kondisi rumah. Rumah yang mungkin rumah yang mewah, setengah mewah, sampai rumah yang pas-pasan kata orang Indonesia juga, ya. Jadi sudah tidak layak untuk belajar, mungkin di tempat-tempat yang sangat terbatas, ya, karena tingkat perekonomian bangsa Indonesia juga bermacam-macam. Hal itu pun sangat saya kira juga terjadi di beberapa negara yang lain, ya. Suasana ini memang telah membawa sebuah perubahan yang sangat luar biasa, ya. Perpindahan ini bukan sekedar perpindahan ruang kelas ke ruang rumah, ya, tetapi ini memberikan dampak yang besar sekali pada proses pembelajaran dan apalagi pada pencapaian pembelajaran. Memang kita mengakui bahwa kita mencoba untuk melihat dari segi positif. COVID-19 ini telah memberikan dampak positif. Kita mencoba untuk melihat dari sisi positifnya dahulu, supaya kita bisa dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi yang serba tidak nyaman ini, di dalam kondisi yang serba keterbatasan ini. Kita mencoba ingin melihat apa kehendak Tuhan di balik musibah yang ada ini. Karena sebagai seorang yang beragama, saya sebagai seorang Muslim, saya percaya betul bahwa rahmat Tuhan pasti ada di balik ini. Saya mencoba dari hal-hal yang sangat sederhana, saya melihat dengan adanya COVID ini, lahirlah dorongan untuk menggunakan berbagai media instructional technology yang telah ada. Mengapa saya katakan telah ada? Bahwa bermacam-macam media instructional technology itu yang digunakan pada hari ini sebenarnya itu sudah lama ada. Cuma tidak digunakan pada waktu-waktu yang lalu. Ya. Hari ini di Republik Indonesia, orang pada berlomba-lomba kembali untuk mengkaji kembali, kemudian mencoba untuk menggunakannya. Juga lahirnya beberapa kreativitas dan inovasi aplikasi dalam pembelajaran dan lain-lain. Yang tidak kalah bagi masyarakat menengah ke bawah, karena adanya reduction iuran sekolah. Ya, jadi lebih murah, dan ini merupakan kabar gembira bagi ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah, ya. Karena tadinya ini merupakan beban finansial ayah dan ibu, ya, khususnya bagi sekolah-sekolah yang private school, ya, karena pada sekolah private school ayah atau ibu tetap membayar, ya. Nah, tapi pada masa pandemi ini bayaran itu tidak sebagaimana yang lazimnya. Kemudian kita mencoba melihat di balik rahmat yang bisa kita ambil, kita melihat adanya keterbatasan penggunaan media dan aplikasi instructional technology ini. Saya mencoba menyampaikan dari hal-hal yang sangat sederhana. Kita berangkat dari keterbatasan ekonomi students, parents, karena tidak semua mereka mempunyai handset yang cukup untuk
anak-anak mereka. Kalau mereka punya 2 orang anak atau 3 orang anak, sementara kemampuan seorang ayah atau ibu hanya bisa memberikan one handset, bisa dibayangkan one handset for 3 or for 2 persons. Bagaimana cara belajarnya, kita pun tak paham. Kemudian tidak semua student parent, khususnya ibu, itu mempunyai pendidikan yang baik untuk dapat mengajar anak-anak mereka. Karena realitasnya masa pengajaran daring ini di Republik Indonesia ini yang lebih banyak berperan itu adalah ibu. Especially karena saya berbicara pada level elementary school. Karena ayah pergi keluar untuk mencari nafkah dan ibu tinggal di rumah. Namun nasib malang karena tidak semua ibu itu mempunyai pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, tidak semua tempat tinggal murid itu mempunyai jaringan internet yang baik untuk melakukan pembelajaran daring. Dan ini bisa membuat menjadi menjadi halangan besar, ya. Karena jaringan yang tidak baik kadang-kadang bisa, kadang-kadang suara itu jelas, kadang-kadang gambar itu jelas, tapi kadang-kadang hilang sama sekali dan tidak bisa terbaca, tidak bisa diikuti dengan baik. Sehingga proses pembelajaran menjadi terhalang, artinya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian kalau kita memperhatikan aplikasi yang digunakan pada hari ini, taruhlah kita berbicara tentang embedded learning. Karena persyaratan embedded learning memerlukan online dan offline. Itu idealnya. Namun apa yang terjadi? Online bisa dilakukan, tetapi offline tetap tidak bisa dilakukan karena peraturan pemerintah tidak memperkenankan, tidak mengizinkan untuk anak belajar di kelas. Ya. Sehingga saya katakan tidak dapat dijalankan dengan baik. Demikian juga penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning yang sangat populer untuk kalangan elementary school itu adalah mereka menggunakan Zoom. Ini pun juga tidak dapat dilakukan dengan baik karena tadi saya katakan gangguan jaringan mungkin ini terjadi di beberapa daerah atau beberapa tempat. Untuk tempat-tempat yang berada di daerah-daerah yang lebih jauh, yang saya katakan luar bandar, di pinggiran-pinggiran kota, itu sangat sulit. Bagi orang tua yang tinggal di perkotaan, di dalam bandar, mungkin tidak ada masalah. Tapi lebih banyak mereka yang tinggal di daerah-daerah pinggiran. Dan itu menjadi masalah besar. Apa yang terjadi dengan melihat kondisi-kondisi dan keterbatasan ini? Ini hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, dengan learning atau teaching and learning process. Saya mencoba melihat di dalam pengajaran ada beberapa hal penting yang hilang. Yang pertama, hilangnya interaksi antara murid dengan murid. Biasanya murid saling bercanda dengan kawan-kawannya di dalam kelas, saling menyapa. Itu tidak ada lagi. Hilangnya interaksi antar guru dengan murid. Yang ada dengan menggunakan Zoom, itu hanya ada one way interaction. One way interaction. Kalau saya mengajar menggunakan Zoom, ada 20 murid yang nampak di hadapan saya, mungkin ada hanya 3-4 murid. Yang lainnya saya tidak bisa mengontrol. Apalagi kalau istilah orang, ada yang di Indonesia ada istilah tatap muka. Dan ada juga yang titip muka. Menggunakan Zoom itu titip muka. Orangnya pun tak nampak. Yang ada cukup namanya, seperti umpamanya si Aminah, nampak tulisan Aminah, tapi orang tidak nampak. Entah di mana dia berada, mungkin bermain di luar,
atau mungkin maaf sedang berada di toilet atau di mana-mana. Kemudian physical hand touch, seorang guru pun tidak bisa dirasakan oleh murid. John and Jones menjelaskan bahwa salah satu keperluan murid, need murid adalah untuk dapat merasakan physical hand touch seorang guru. Yang saya maksudkan dengan physical hand touch di sini adalah sentuhan kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Karena itu akan berdampak secara psikologis. Bayangkan seperti di rumah, kalau ada seorang anak yang tidak pernah dicium oleh ayahnya, ibunya, itu berbeda sekali. Perkembangan psikologi anak yang sering mendapatkan ciuman mesra dari ayah dan ibunya, kasih sayangnya. Dan ya, dengan demikian berakibat kepada murid kehilangan kehangatan rasa kasih sayang guru terhadap murid. Ya, itu tidak bisa dirasakan. Itu sebuah kenyataan yang terjadi di dalam pembelajaran yang menggunakan Zoom. Ya. Di sisi lain juga guru mengalami kesulitan untuk mengontrol murid secara langsung. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Laporan dari beberapa wali murid, student parents, dia menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya pada waktu belajar. Ada yang bermain bola sepak di luar, tinggal hanya Zoom-nya saja, yang saya katakan tadi titip muka saja, anaknya bermain ke sana kemari, yang siapa yang hadir di dalam pembelajaran itu kita bisa lihat nanti ya. Yang hadir di situ bukan lagi anak tapi adalah mak bapaknya yang hadir ya. Dan lebih cilaka lagi istilahnya bahwa sering terjadinya menipisnya rasa tanggung jawab guru terhadap pengajaran yang sebenarnya. Jadi guru sebatas mengatakan ya sudahlah, yang penting kita bisa menyampaikan pengajaran ini kepada anak. Tetapi persoalan-persoalan psikologi, kejiwaan itu tidak terperhatikan dengan baik. Ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hasil interview saya kepada beberapa orang tua murid, ya, yang cukup menarik. Suatu ketika di mana orang-orang tua murid datang ke sekolah. Datang ke sekolah itu adalah untuk menyampaikan kalau orang Indonesia bilang itu mereka bagi rapot, ya, mendapatkan report dari sekolah tentang pencapaian achievement anak-anaknya. Dari perbincangan itu, sebahagian besar orang tua, wali murid yang hadir, ya, wali murid yang hadir itu mengatakan kami tidak percaya akan hasil belajar yang dituangkan, yang stated di dalam raport itu. Kenapa mereka tidak percaya? Ya, karena dari kenyataan yang ada bahwa yang selalu hadir dalam setiap jumpa Zoom pengajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, itu yang hadir adalah emaknya saja. Ya. Anaknya pergi bermain, ya. Yang mengerjakan assignment adalah juga emaknya, ya. Yang sibuk juga emaknya, yang pusing kepala pun emaknya, yang bingung pun emaknya, ya. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tidak semua ibu, student's mother, itu memiliki pendidikan yang baik. Mungkin tidak menjadi suatu masalah, tidak menjadi sebuah problem,
Kalau ibu itu mempunyai pendidikan yang berkecukupan, tapi bisa dibayangkan kalau seorang ibu yang tidak paham tentang matematik, bagaimana seorang ibu itu bisa membantu anaknya? Ini yang terjadi, ya. Yang cukup menarik, suatu ketika dalam kondisi yang saya sampaikan tadi bahwa pertemuan antara sekolah dengan students mothers yang ada juga ayahnya hadir pada waktu itu, dibagikanlah kepada students itu dibagikan hasil buku raport, ya, jadi apa namanya, report pencapaian yang telah dicapai oleh anak-anak sekolah itu. Seorang guru menyampaikan kepada ayah dan ibu yang anaknya ada duduk di samping. Sang guru mengatakan, alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, di mana anak ibu mengalami kemajuan di dalam pembelajarannya. Jadi nilainya naik, ya, jadi much better, ya. Jadi kalau mungkin tadinya itu angka 7, sekarang menjadi angka 8. Ya, 8 menjadi angka 9. Namun seperti disambar halilintar di siang hari, anak itu menjawab, Pak Guru, itu bukan nilai saya, itu nilai mak saya. Karena selama ini yang mengerjakan itu adalah mak saya, bukan saya. Ucapan seorang anak ini sebenarnya mewakili puluhan anak yang lain. Karena itu merupakan realitas. Itu yang terjadi. Di tengah-tengah di mana sekolah sudah berusaha menggunakan modern application. Taruhlah saya katakan kata-kata modern, sebenarnya itu tidak modern. Karena sebagaimana yang saya katakan, aplikasi-aplikasi teknologi seperti itu sudah lama ada. Ya. Dan itu sebuah kenyataan bahwa penggunaan aplikasi teknologi tidak mengantarkan, tidak membuat anak itu mencapai pembelajarannya dengan baik seperti yang diharapkan. Ya. Karena ada hal-hal yang hilang. Hal-hal yang hilang itulah yang membuat pendidikan menurun, ya, mengalami deterioration, penurunan, ya, ya. Dan orang pada bertanya, apa lagi yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, apalagi di Indonesia hari ini kita menjalani apa yang kita sebut dengan PPKM, ya. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat, ya, yang tadinya harusnya berakhir pada akhir bulan Agustus ini, tanggal 31 Agustus, namun keputusan pemerintah kerajaan itu akan diperpanjang lagi sampai 6 September. Dan kita pun tidak bisa menduga apa yang terjadi setelah 6 September. Ada kemungkinan itu akan diperpanjang lagi. Artinya suasana yang sangat buruk ini sangat merugikan, tanda 2 petik saya katakan merugikan, untuk bisa membuat murid itu mencapai satu prestasi belajar dengan baik. Itu semakin tidaklah berlebihan kalau saya katakan seperti orang yang mimpi, tetapi reality berbicara seperti itu. Ya, mungkin ini tidak begitu terasa bagi perguruan tinggi karena studennya sudah mulai sudah bisa untuk membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak.
ya. Mungkin juga para pensyarah juga bisa memilih hal-hal yang lebih tepat guna, accurate untuk dijadikan sebagai media menyampaikan perkuliahan, tapi tidak terjadi ya pada elementary school. Ya, yang apa namanya saya katakan, yang bisa saya mungkin orang bertanya, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar yang pertama adalah harus apa namanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan semoga Allah cepat mengangkat ujian ini dari negara kita, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Ya, sehingga pembelajaran bisa berjalan normal kembali, sehingga hubungan sosial bisa berjalan normal sekali. Ya, silaturahim bisa berjalan normal sekali. Spiritual activities bisa berjalan secara normal kembali. Ya. Ekonomi bisa berjalan secara normal lagi. Ya. Ya, dengan kondisi yang normal itu, insya Allah kita bisa meraih hal-hal yang terbaik. Namun saya berpesan bahwa dalam kondisi yang kurang baik ini, kita tidak boleh give up. Mari kita berbuat di tengah-tengah. Mari kita berusaha berbuat yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Ya, kita jangan larut, lalu kita lalu mengabaikan kondisi ini, dan kalau itu yang kita lakukan artinya kita akan memperburuk situasi ini. Sudah buruk, kita olah lagi, kita buat lagi semakin buruk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam seminar internasional pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, dan ini merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Jadi saya berangkat dari sebuah kenyataan, saya tidak berbicara banyak menukil beberapa teori, ya, karena yang kita hadapi ini adalah merupakan realitas yang terjadi di dalam dunia pendidikan, especially pada tingkat elementary school. Pada tingkat pendidikan usia dini pun tidak ada bedanya, malah lebih parah lagi kondisinya. Ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.